dia pengen nyari di mana bapaknya itu saja. Mungkin anaknya ibu tahu dengan atau kenal dengan Pak Joko, mungkin ibu mungkin pernah cerita. Niko tidak pernah cerita apa-apa. Cuma Niko tidak pernah tinggal di sini setelah dia menikah. Niko tinggal di mana ibu Nikonya? Ya, rumahnya di Jalan Jambu, daerah Cilandak. Silakan dicari di sana ya. Jalan. Bentar Bu, di mana Bu? Dikasih sama Bu Ningsi alamatnya Pak Niko, tim coba ngecek alamatnya ke sana dan kita pun menuju ke sana. Ya. Jadi kalau kita ngelihat dari hasil pencarian kita tadi bahwa mungkin emang ada hubungan antara ibu kamu dengan Pak Niko itu ya. Di foto kita ngeliat bahwa itu adalah Pak Niko yang ternyata itu foto lama banget. Mereka pernah pacaran bahkan mau menikah mungkin ya. Saya yakin kayak gitu sih. Ya, dan menurut ibunya ya ada terjadi perselingkuhan. Tapi kita nggak tahu siapa yang benar siapa yang salah. Lebih baik kita coba cari tahu informasi yang sebenarnya. Dan lagian itu kan juga masa lalunya ibu kamu, mau selingkuh mau apa, saya itu nggak usah dibahas lagi nantinya. Sekarang fokus buat nyari papa kamu aja, Pak Joko itu. Iya Kak, aku minta maaf Kak. Karena setahu aku Kak, ibu aku tuh selalu ngajarin aku tuh hidup mandiri. Kita jualan kue sama-sama, kita bikin kue. Jadi kita nggak mungkin Kak, aku ngeliat ibu aku kayak gituin, aku nggak mungkin terima. Ya cuma kamu nggak boleh kasar gitu juga sampai nunjuk-nunjuk, itu gimana pun tetap orang tua, kamu harus hargain dia dong. Ya, aku ngeliat dulu orang tuanya kayak begitu. Ya kamu kayak Aku gitu. belum nanya apa-apa dia langsung kayak begitu. Langsung ngata-ngatain orang tua aku, ya just aku nggak bakal terima. Iya dia kan juga nggak tahu selama ini gimana ibu kamu lagi, yang dia tahu tuh ibu kamu selingkuh, ya itu yang dia sampein. Kak, Dia nggak tahu sekarang gimana. Kakak nggak usah sebut-sebut ibu aku selingkuh. Ibu nggak aku bilang itu ibu nggak kamu pernah selingkuh. Aku nggak bilang, kan yang bilang ibu itu, aku cuma nyampein lagi. Ya udah, nggak usah sebut-sebut selingkuh lagi. Aku Aku tuh kesel kalau di ibu aku tuh hina-hina selingkuh. Nggak ada selingkuh. Loh, jadi kok kenapa kamu nyalain saya? Iya makanya kakak nggak usah nyebut Aku ibu tuh cuma tuh nyampein selingkuh, lagi, dan Kak. kalaupun memang iya mau gimana coba? Kamu mau nanya lagi sama ibu kamu kan nggak mungkin. Mana selingkuhnya, Kak? Aku semenjak tinggal sama ibu aku Kak, ibu aku tuh dagang sama aku jualan kue. Iya, Dan dia itu nggak pernah kemana-mana. Bisa nggak nada kamu itu dipelankan? Gitu. Nada kamu bisa nggak dipelankan? Suara kamu itu, ya, suara kamu itu seperti orang tidak berpendidikan. Ya, suara kamu itu seperti orang tidak punya etika. Kamu bisa dong ngomong pelan-pelan, tidak harus teriak-teriak seperti itu. Walaupun kita tahu itu menjelekkan ibu kamu sebenarnya. Cuman kan informasi yang ada harus tetap kita tampung. Kita nggak bisa pungkirin apapun yang terjadi gitu loh. Aku cuma nggak terima aja Kak kalau ibu aku dihina kayak gitu. Ibu aku baru meninggal, ibu dia kayak gitu. Dia nggak tahu kalau ibu aku baru meninggal, sekarang udah dihina-hina kayak gitu. Ya sudah, ini kita udah sampai mana Pak? Udah dekat Pak ya? Udah Cilandak nih. Udah Cilandak ya? Nggak nyari jalan jambu. Jalan Jambu. Jalan Jambu itu deket Jalan Juat bukan Pak? Itu tuh Kak, depan sih. Terus sebelah kiri ini ya rumahnya. Kita turun di sini aja. Ya. Sampai di tempat rumahnya Pak Niko dan pintu gerbangnya tertutup rapat di situ. Kita berkali-kali panggil dan nggak lama kemudian keluarlah seorang pembantu rumah tangga di situ. Pembantu ini begitu lihat kehadiran kita, kedatangan kita, ternyata dia suka nonton acara kita, dia pengen foto. Nah pas dia pengen foto sama kita, klien kita Rian ini nggak sabar. Dia langsung nyelonong masuk ke dalam rumahnya, dia cari yang namanya Niko, dia teriak-teriak di situ.
Sampai akhirnya pembantunya ini jengkel mungkin. Kita disuruh pergi, kita disuruh meninggalkan tempat itu. Dan gak lama kemudian bunyi bel kenceng banget. Dun, 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 dun. Apa ini? Jangan-jangan Pak Niko datang. Keluar pasti tolong Pak di dalam Pak. Mobilnya datang masuk ke perkarangan rumah, dia langsung turun karena mungkin dia merasa jengkel. Ada apa ini ribut-ribut? Ada apa ini pintu gerbang kok nggak ditutup dan lain sebagainya? Begitu turun dari mobil dia jengkel, dia teriak-teriak di situ. Nah klien kita begitu tahu itu adalah Pak Niko, dia langsung samperin di situ, ditarik namanya Pak Niko ini coba. Itu Pak. Pak Niko kan Pak. Pak, kamu tahu kan Pak Joko ini di mana Pak? Pak Joko kan Pak. Mbak. Kemana aja sih Mbak? Udah saya bilang. Udah saya bilang. Ini ada apa lagi kamera-kamera kayak Kan aku udah bilang. Ya sabar jangan dulu ya. Pak. Ya sabar dulu, ini kita cuma mau nanya saja sama Pak Niko. Udah mas. Iya. Ini kan ikut pulang. Masnya tolong tunggu di depan. Iya kita tunggu di depan. apa lagi kamera-kamera Udah, kayak Mas. gini? Mas, bentar, Bapak ya. kenal Pak Joko kan Pak? Rian ini nggak sabar. Dia neken Pak Niko, dia maksa Pak Niko untuk ngaku di mana Pak Joko, di mana bapaknya, di mana. Pak, saya nyari Pak ayah saya namanya Pak Joko. Bapak biarin, Mbak, Saya biar dia anaknya Ibu Susi. Bapak kenalkan Pak. Iya. Sebentar gini. Ini mohon maaf Pak, ini kita jelasin sebentar. Ini Pak Niko. Iya, saya Pak Niko. Iya. Pak Niko coba kenal ini nggak? Foto nyokap lu mana? Iya. Sama foto tadi mana? Sampai bawah. Nah. Waduh, ini anak udah kebangetan ini. Dikasih tahu pelan-pelan nggak bisa. Sampai Pak Niko ini cerita, ya, bahwa dia ini memang benar dulu deket sama Ibu Susi. Memang mereka memang deket dan bahkan mau menikah. Yang tadi kita barusan ke rumah ibu bapak tadi. Dan ibu bapak bilang alamatnya bapak dari sini. Nah, kenapa kita mau datang ke sini ini Pak? Sebenarnya kita itu mau tanya, iya kan? Bapak benar, Pak Niko yang dulu mau menikah sama Ibu Susi. Nah, ini fotonya. Tapi karena mungkin didesak sama Rian ini, dia jengkel sama kita semua. Akhirnya dia cerita di situ dengan jengkelnya. Bahwa dia ini diselingkuhin sama Susi katanya. Saya diselingkuhin Mas. Dia selingkuh sama teman deket saya coba. Berarti kalau benar Bapak ini pernah mau menikah sama Ibu Susi, ini anaknya Pak. Dia pengen, iya. Dia pengen memastikan dulu, benar. Ini anaknya Susi ya, Rian? Iya betul, ini anaknya. Dulu kenapa nggak sempat nikah Pak? Maksudnya nggak jadi nikah kenapa Pak? Aduh, kalau mau inget-inget yang itu lagi tuh sebenarnya nggak enak banget. Mau tau alasannya kenapa nggak jadi nikah? Iya, kenapa? Mau tahu? Kenapa, Mas? Iya, kan ibunya dia ini selingkuh. Lu nggak usah kurang ajar ya, materi ibu gua selingkuh, ah? Maksud lu apa? Kamu Udah, kayak Rian, gitu dong. Kamu bisa jaga sobat santunnya. Ibu gua Sabar dulu, Rian, sabar dulu dong, jangan berantem seperti itu dong, sabar dong, sabar. kalau ngomong nggak usah salah hati. Sabar dulu dong. Ini kan Aduh, kalau ini dijaga nih sekolah anak kecil ini nih. Iya. Gak sopan santun banget. Kita Saya ibu lebih gua tua dari anak dijaga. kamu loh. Jangan pernah ngatain ibu gua selingkuh, ibu gua nggak pernah selingkuh. Lagi-lagi Rian ini nggak percaya dan merasa tersinggung di saat ibunya dijelekkan. Padahal ini kan cuma cerita. Niko ini kan cerita gitu, apa adanya yang terjadi dalam dia sama Susi. Tapi Rian nggak terima. Dia hajar itu Niko, dia ribut, dia dorong di situ Pak Niko ini.
Nggak terima karena ibunya dijelekan. Kita pisahin di situ, ribut lagi, kita tenangin, nggak bisa juga di situ sampai istrinya turun tangan istri Pak Niko ini ngeliat ribut seperti itu. Kumpul aja sama Sabar, sabar, deh. Ini istri saya. Kamu ngomong sama Gua saya. nggak peduli. Gua ngomong sama lu nggak peduli. Udah, diam. Udah. Biar. Diam, cukup. Anak kamu ya. Apaan lu lagi sih? sembunyiin. Anak apaan sih? Saya aja gak kenal sama dia. Aku aja gak kenal sama dia. Anak apa? Kamu tuh ya Mas ya, selalu bohongin aku. Kalau dia sampai Gara-gara lu ya, gue sampai ditampar kayak gini. kalau dia memang bukan anak kamu, nggak mungkin dia kesini. Pasti kamu ada hubungan gelap sama dia. Aku gak kenal. Anak ini siapa? Datang kesini. Saya datang sini baik-baik. Saya cuma mau nanya sama Pak Niko, tapi dia langsung marah-marah. Saya kasih tahu, saya mau cari namanya Pak Joko karena saya ini anaknya Bu Susi Indriati. Oh, terus di mana kamu yang dulu itu kan Mas? Iya. Udah aku gak pernah ngapa-ngapain sama Nggak pernah dia. ngapa-ngapain, intinya dia sampai kesini. Ya mana aku tahu siapa bocah ini. Aku gak kenal. Nggak kenal dari mana? Akhirnya kita coba jelasin di situ bahwa sebenarnya kedatangan kita ini adalah cuman mau klarifikasi apa yang sebenarnya terjadi. Cuman itu, nggak lain dan nggak lebih. Kita jelasin di situ bahwa kedatangan kita adalah mau tanya sama Pak Niko tentang seorang perempuan yang dulu pernah hampir dia nikahin, yaitu Susi. Mas, ini sebenarnya gimana? Kamu pasti kenal dong sama dia. Gini. Mas. Mas kan yang bawa masalah ke sini nih sekarang ya. Tolong Mas bisa saya juga Mas. Bukan masalah mas, kita itu mau nanya sebenarnya. Mas diganggu banget tuh kayak Iya, gini. kita Jelasin dong, ini siapa? Iya, Mbak. ini loh bahkan tadi saya bilang bahwa kita datang ke sini itu sesuai dengan petunjuk foto ini. Kita udah ketemu sama ini ibunya mas ya, ibunya mas Tiko kan. Kita udah ketemu makanya kita dapat alamat ini dikasih tahu sama ibunya mas Tiko. Kalau ternyata mas Tiko itu dulu pernah mau menikah sama ibunya dia. Nah Susi ini menurut informasi mereka ini cerita kalau ibu Susi ini selingkuh sama cowok lain yang namanya adalah Joko. Nah kita datang ke sini bukan mencari mas Tiko ibu, bukan. Kita mau nyari Pak Joko. Kamu kenal sama Pak Joko? Iya. Masa kenal Pak Joko? Nah terus kenapa nggak bilang dia tuh mas Tadi. Apanya Pak Joko? Pak Joko tuh dulu sahabat saya, terus tiba-tiba Pak Joko malah ya pacaran sama si Susi. Jadi sahabatan dulu. Sahabatan dulu tapi ya. Oh terus akhirnya sama Susi selingkuh malah. Iya, Joko ngambil Susi, udah. Pak Niko ditikung dari belakang, istrinya dilambir dan kemudian direbut sama Joko. Terus akhirnya mereka nikah. Saya nggak mau denger lagi. Saya nggak tahu Omongan mereka saya udah nikah nggak mau apa denger enggak. lagi. Udah, Oh, tapi- stop ya. tapi Saya cuma mau nanya sekarang ya. Kalau misalkan ada yang tahu di mana Pak Joko sekarang, karena saya mau kasih tahu kenapa saya marah kayak gini. Ibu saya Susi baru meninggal. Dan dia nitipin pesan untuk ketemu sama bapak saya nama Pak Joko. Makanya saya minta tolong kasih tahu Pak Joko ada di mana. Setelah dijelaskan, akhirnya Pak Niko pun maklumin dan Pak Niko pun bilang coba aja cari Joko di Bandung. Yaudah, anak muda jadi gini. Kamu mau tahu tempatnya Pak Joko? Pak Joko lebih kenal di mana? Di Bandung nanti saya pakai yang penting kan bisa sampai dia, semoga yang Joko masih aja ya. Masih alamatnya Gimana alamatnya? Kamu sempat ngomong WhatsApp saya deh, biar saya kirim alamatnya Pak Joko. Nggak, nggak. Oke. Dapat informasi dari Pak Niko, alhamdulillah suatu yang sangat berharga sekali. Ya. Tim kita suruh cek dulu ke Bandung, baru kita nunggu kabar dari tim untuk menuju ke sana. Kalau misalkan lu terus-terusan ribut seperti ini bahaya ini. Iya nanti rumah tangga orang bisa berantakan. Kan gue udah bilang, jangan ada yang ngata-ngatain ibu gue kayak gitu lagi. Pasti gue langsung sulut emosi gue. Kan udah bilang dari tadi sama lo berkali-kali itu kan masa lalu ibu lo. Lo juga itu belum lahir kan? Udah lah. Itu terus kayak gimana nih kak? Begitu Ya terus. nanti
Kalau tadi ada nomornya Pak Niko, kita tinggal minta alamatnya di mana. Cuma sekali lagi nanti kalau ketemu Pak Joko juga atau ketemu siapapun jangan seperti ini. Kasihan keluarganya itu. Jadi kita balik lagi mobil. Pak.